Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Albar dari kelas 11 MIPA 1. Saya akan menjelaskan sedikit materi kimia. Baiklah, materi kimia yang akan kita bahas pada kali ini adalah kesetimbangan ion dan pH larutan garam. Kesetimbangan ion. Kesetimbangan ion adalah reaksi ion-ion garam dan air yang membentuk kesetimbangan dan mempengaruhi pH larutan. Yang pertama ada reaksi netralisasi. Reaksi netralisasi adalah reaksi yang terjadi pada asam dan basa yang membentuk garam diikuti dengan pembentukan molekul air. Persamaan umum reaksi netralisasi adalah Ha ditambah BOH menjadi Ba ditambah H2O. Kebalikan dari reaksi ini disebut dengan reaksi hidrolisis garam, di mana garam bereaksi dengan air membentuk asam dan basa. Berikut adalah contoh beberapa jenis reaksi netralisasi. Ada asam lemah ditambah basa kuat menjadi garam basa beserta air. Contoh reaksinya ada anion bereaksi dengan air, dan sebagainya. Baiklah, yang B kita bahas pH larutan garam yang bersifat netral asam dan basa. Hidrolisis. Hidrolisis adalah suatu reaksi penguraian dalam air, sedangkan hidrolisis garam adalah penguraian garam menjadi ion positif dan ion negatif yang terjadi di dalam air. Hidrolisis ini reaksi asam basa dari Bronsted-Lowry. Berdasarkan asam basa pembentuknya, garam dikelompokkan menjadi 4, yaitu garam dari asam kuat dan basa kuat, garam dari asam lemah dan basa kuat, garam dari asam kuat dan basa lemah, serta garam dari asam lemah dan basa lemah. Yang pertama ada garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam asam kuat dan basa kuat berasal dari elektrolit kuat dan tidak terhidrolisis dari dalam air. Larutannya bersifat netral. Kalau netral itu pH-nya 7. Contoh garamnya adalah NaCl, natrium klorida. Yang kedua ada garam dari asam lemah dan basa kuat. Garam ini mengalami hidrolisis parsial dalam air. Anion pada garam ini mengalami hidrolisis. Larutan garam yang terhidrolisis bersifat basa atau pH-nya 7. Contoh garamnya adalah CH3COONa. Berikut ada rumus untuk menghitung garam dari asam lemah dan basa kuat. Ada OH- sama dengan akar KH dikali G, atau OH- sama dengan K W per Ka dikali G. Ada juga di bawahnya POH sama dengan min log OH- dan pH sama dengan 14 kurang POH. Dan yang ketiga ada garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam, asam kuat, dan basa lemah mengalami hidrolisis sebagian atau parsial dalam air. Garam mengandung kation asam atau kation yang memberi proton pada air yang mengalami hidrolisis. Contoh garamnya adalah NH4Cl. Berikut ada rumusnya. Dan yang terakhir ada garam dari asam lemah dan basa lemah. Garam dari asam lemah dan basa lemah terdapat hidrolisis sempurna karena ion-ion dari garam dapat bereaksi dengan ion-ion dari air. Salah satu contohnya adalah CH3COONH, amonium asetat yang terreaksi menurut reaksi CH2CONH. Berikut adalah rumusnya. Baiklah, sekian penjelasan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.